Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan serangkaian amaliyah di bulan Ramadan. Semoga Allah meridhai apa yang telah kita lakukan di pagi yang mulia ini sebagai bekal kita untuk meniti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pengajian Ahad pagi kali ini insyaallah Ustadz Qadar Usman akan menyampaikan tema berkenaan dalam masalah sholat. Insyaallah nanti ada sesi penyampaian materi, kemudian di akhir kajian akan kita buka sesi tanya jawab yang barangkali dari jamaah sekalian hendak menanyakan suatu hal yang berkenaan dengan tema kali ini, yaitu tentang sholat. Kemudian selanjutnya kepada Ustadz Qadar Usman kami persilahkan untuk menyampaikan materi, insyaallah kurang lebih sampai jam 6:04, karena nanti insyaallah waktu sholat syuruk sekitar pukul 05.47. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Qadar Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan iman dan Islam dan masih bisa kita salat berjamaah di waktu subuh ini, karena Allah anugerahkan kepada kita panjang umur. Mudah-mudahan dengan panjangnya umur kita ini semakin banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin menyampaikan di dalam sabdanya, khairun nasi man tala umruh wa katsura amaluh. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling panjang umurnya. Jadi kalau di majelis ini mau ditanya siapa orang yang terbaik di antara kita, cari yang umurnya paling banyak. Siapa yang umurnya paling banyak? Siapa Pak? Hah? Alah niku simbah. Niku sebaik-baik manusia kata Rasulullah. Jadi kalau mau belajar kepada manusia yang terbaik, belajarlah yang umurnya paling banyak. Tetapi kata Rasulullah, wa tala khairuha. Tetapi juga banyak amal kebaikannya. Umurnya panjang, ibadahnya masih istiqomah. Alhamdulillah. Nah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu tashihus shalah? Mengecek kembali ibadah salat kita. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bulan suci Ramadan dikunjungi oleh malaikat Jibril untuk mengecek bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sebelum Rasulullah meninggal, bahkan dicek lebih dari 1 kali oleh malaikat Jibril. Sehingga kalau kita hari ini mencoba untuk mengecek kembali ibadah sholat kita, dan ini berada di dalam bulan suci Ramadan,
sudah amat sangat wajar, apalagi diingatkan kita oleh hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya Ahmad, inna aswa'an nasi sariqatan, sesungguhnya seburuk-buruk manusia itu adalah pencuri, tetapi bukan orang yang mencuri harta, bukan orang yang mencuri tanah, orang yang mencuri binatang, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yasriqu salatah, seburuk-buruk manusia adalah pencuri tetapi dia mencuri salatnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriquha? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana orang mencuri salatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Kenapa orang itu dikatakan mencuri salat? Apakah dia meninggalkan salat? Tidak. Dia tetap beribadah salat dengan yang lainnya. Tetapi ketika dia melaksanakan ibadah salat, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, dia tidak sempurnakan rukuknya, dia tidak sempurnakan sujudnya, gerakan salatnya tidak sempurna. Bahkan di dalam hadis yang kedua lebih dijelaskan lagi, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimu sulbah, tidak diluruskan punggungnya fir ruku' ketika dia ruku', tidak diluruskan punggungnya fis sujud ketika dia sujud. Jadi ketika dia ruku', dia bungkukkan punggungnya atau dia nengadahkan seperti ini. Tetapi kata Rasulullah, luruskan punggungnya. Ketika punggungnya tidak diluruskan padahal dia bisa lurus, maka termasuk yusribu salatah. Atau ketika sujud, dia bersujud tetapi didekatkan kepalanya kepada ini sehingga punggungnya membungkuk. Tetapi sujud yang benar adalah diluruskan apa? Sulbah. Seperti ini. Tetapi jangan pula seperti ini. Kalau seperti itu mau diharam. Menjadi amat sangat penting karena kelak nanti di dalam mahkamahnya Allah ada orang protes kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menyadari dulu ketika hidup di dunia dia senantiasa beribadah salat, tetapi di akhirat oleh Allah dimasukkan ke neraka jahanam. Ketika dicek di layarnya, ternyata orang itu sariqatus shalah, dia mencuri salatnya, dia tunaikan ibadah salatnya, tapi dia tidak sempurnakan gerakan-gerakan yang termasuk dicontohkan oleh Rasulullah di dalam salatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah satu ketika ada seseorang dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama. Ada seorang laki-laki di pojok masjid, dia melaksanakan ibadah salat. Ketika dia salat dari salam, dari takbir sampai salamnya, kemudian dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang laki-laki itu, irji' fa shalli, kamu balik salat lagi. Fa innaka lam tusalli, engkau belum salat, kata Rasulullah. Maka orang itu balik lagi ke tempat salatnya, dia salat lagi. Selesai dia salat, mendekat lagi kepada Rasulullah. Kembali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, irji' fa shalli, balik kamu ke tempat salatmu, kamu salat lagi. Lalu laki-laki itu salat lagi. Setelah salat yang ketiga, dia mendekat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli, sampai lalu orang itu melaksanakan ibadah salat 3 kali, tetapi 3-tiganya oleh Rasulullah diminta untuk diulangi. Sampai orang itu mengatakan kepada Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghaira hadza, allimni. Ya Rasulullah, sepanjang saya salat yang saya kerjakan ini sudah yang terbaik ya Rasulullah. Lah kok saya disuruh untuk mengulangi lagi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau engkau memulai salatmu, hendaklah engkau bertakbir. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah bacaan dari Al-Qur'an yang paling mudah kamu hafalkan. Summa rka' hatta tatsma'inna raki'an. Ketika engkau berdiri, berdirilah yang sempurna. Ketika engkau ruku', ruku'lah yang sempurna. Ketika berdiri i'tidal, berdiri i'tidallah yang sempurna. Ketika sujud, sujudlah yang sempurna. Ketika duduk di antara dua sujud, maka hendaklah duduklah yang sempurna. Nah, rupanya
persoalan orang yang disuruh bolak-balik oleh Rasulullah sholat, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, maka oleh Rasulullah tidak dipandang sholatnya, lalu disuruh mengulangi sholatnya. Oleh karena itulah kita pada pagi hari ini belajar tentang ibadah sholat bukan untuk mengulangi dari nol lagi, karena insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melaksanakan ibadah sholat sehari-hari, hanya sekedar untuk mengecek kembali dan memastikan bahwa sholat kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu prinsip, ada dua setidaknya yang harus kita fahami di dalam ibadah sholat. Yang pertama adalah sebagaimana hadis di dalam riwayatnya Imam Bukhari, wasallu kama ru'aitumuni usalli. Jadi prinsip atau sandaran yang kita pakai di dalam ibadah sholat, yang pertama riwayatnya Imam Bukhari ketika beliau Rasulullah SAW menyampaikan, wasallu, hendaklah kalian itu sholat kama ru'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat dengan mata telanjang ketika aku sholat. Jadi itu prinsip pertama. Jadi kita sholat bukan karena guru kita sholat kita contoh, tetapi prinsip dalil yang kita pakai di dalam ibadah sholat kita, bagaimana para sahabat melihat Rasulullah sholat, lalu yang dilihat oleh sahabat itu dituturkan kepada sahabat yang lain, dituturkan lagi kepada tabi'in, lalu sampailah kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam An-Nasai, sampai kepada Abu Daud, lalu beliau menuliskan di dalam kitabnya, lalu kemudian muncullah hari ini ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, ada kitab Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ahmad bin Hanbal, Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka sumber ibadah sholat kita ini bersumber dari kitab-kitab hadis ini. Al-Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan Abu Daud. Lalu bisa ditambah lagi dengan Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Baihaqi, lalu kemudian Muwatta Imam Malik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi prinsip yang pertama, sholat kita dasarnya adalah sahabat melihat Rasulullah sholat. Maka bisa jadi karena sumbernya itu melihat, ketika sahabat yang satu melihat Nabi, sahabat yang lainnya melihat Rasulullah, lalu bisa jadi melihat gerakan Rasulullah di dalam sholat itu antara satu dengan yang lain berbeda. Nah, ketika ada dua sumber hadis yang memberikan rujukan cara beribadah sholat yang berbeda, maka pendekatannya yang pertama adalah al-jam'u. Kalau dua-duanya sama-sama saleh, maka dua-duanya sama-sama boleh dipakai. Tinggal kita memilih. Jadi tidak perlu dicari mana yang lebih sahih dan mana yang tidak lebih sahih, karena memang dua-duanya sahih, maka dua-duanya bisa dipakai. Tinggal kita memilih salah satu di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam sholat berbeda itu wajar, biasa saja. Jadi tidak perlu dibesar-besarin. Kalau di dalam kita beribadah sholat itu ada gerakan yang berbeda, sepanjang perbedaan itu didasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedudukan hadisnya adalah hadis yang sahih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maka kaedah ini diturunkan oleh ahli fikih kepada kaedah usul fikih yang disebutkan di dalam kaedah usul fikih, al aslu fil ibadati at-tahrimu illa ma dallat dalilu ala amrih. Maka di dalam gerakan sholat itu, semua gerakan itu pada hakikatnya haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi tidak boleh orang membuat-buat gerakan baru di dalam sholat yang tidak ada perintahnya, pasti hukumnya adalah haram. Hukumnya haram. Sehingga ketika orang punya gerakan di dalam sholat untuk mengecek benar atau tidak, cari perintahnya di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perintahnya, ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bi syai' fa'malu. Kalau ada perintahnya, kerjakan. Kalau tidak ada perintahnya, berarti apa? Tinggalkan. Sudah seperti itu saja.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat kalau kita kumpulkan dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rukun yang tidak boleh ditinggalkan di dalam ibadah salat, kalau ini sampai ditinggalkan maka dia harus sujud sahwi, dua sujud di akhir salatnya. Yang pertama adalah niat. Maka di antara kawan-kawan kita yang nahdiyin menjaharkan niatnya, tetapi di kalangan yang lainnya mensirkan niatkan. Innamal a'malu binniyat. Maka dikatakan an-niyatu amalul qalbi, niat itu adalah pekerjaan hati. Maka niat yang di dalam hati sudah dicukupkan itu sebagai niat. Tetapi di kalangan nahdiyin tidak cukup dengan hati, tetapi harus diucapkan. Tetapi mereka juga berpendapat bahwa niat itu di dalam hati. Tetapi mungkin perlu dijaharkan. Kemudian yang kedua berdiri jika mampu. Yang ketiga takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku', kemudian berdiri i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah itu sempurna posisinya. Duduk tasyahud, membaca tasyahud akhir, membaca salawat pada tasyahud akhir, tertib dan salam. Nah, itu rukunnya. Jadi ada 14 ya. Pertama adalah niat, berdiri jika mampu, baca takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku', berdiri i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tumakninah. Berarti tumakninah itu maksudnya gerakannya sempurna. Duduk tasyahud, membaca tasyahud akhir, membaca salawat, kemudian tertib dan salam. Ini rukunnya. Maka bacaan-bacaan setelah Al-Fatihah surat itu bagian dari sunnahnya orang melaksanakan ibadah salat. Bacaan di dalam ruku, bacaan ketika berdiri i'tidal, bacaan di dalam sujud, bacaan di antara duduk di antara dua sujud, itu semua sunnah. Ini adalah yang rukun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita pelajari adalah terkait bahwa salat kita sebisa mungkin jadilah salat yang khusyuk. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau punya masalah, selesaikanlah masalah hidup kita ini dengan sabar dan selesaikanlah dengan salat. Tetapi sabar dan salat yang khusyuk itu, salat itu sungguh amat sangat berat kecuali untuk orang yang salatnya khusyuk. Siapa orang yang salatnya khusyuk? Dijelaskan di dalam ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada dua. Jadi salat khusyuk itu ada dua. Pertama adalah annahum mulaqu rabbihim. Ketika kita berdiri istiqbalul qiblah, kita akan takbir, maka kita membayangkan seakan-akan kita bertemu dengan Allah. Seakan-akan bertemu dengan Allah. Lalu yang kedua apa? Wa annahum ilaihi raji'un. Seakan-akan sholat itu adalah yang terakhir, karena setelah sholat itu kita membayangkan kita meninggal dunia. Sehingga lalu kemudian kita betul-betul berpasrah di dalam ibadah sholat kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kajian pada pagi hari ini adalah tentang sholat itu sendiri, tetapi ada sholat berjamaah, ada sholat sendirian. Saya wallahu alam, nanti mudah-mudahan bisa selesai ya. Saya langsung masuk kepada perkara berkaitan dengan kedudukan imam sholat. Jadi di dalam rawahunya Ibnu Majah itu dikatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Jadi kalau kita mengangkat seorang imam, maka imam itu diadakan dalam rangka liyu'tamma bihi, untuk diikuti. Jadi ketika imam itu bertakbir, fakabbiru, maka hendaklah kita bertakbir. Wa idza qara'a, ketika imam membaca, fa'ansitu, maka dengarkanlah. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, tetapi cukup mendengarkan bacaannya siapa? Imam. Wa idza qara'a fa'ansitu. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Itu sudah ya. Jadi ketika imam sampai bacaan waladdallin, maka makmumnya mengucapkan apa? Amin. Wa idza raka'a, ketika dia ruku' farka'u, makmumnya juga ikut ruku'.
Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, imamnya mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, ketika imamnya sujud, makmumnya ikut sujud. Wa idza shalla jalisan, mohon maaf, kalau imamnya sholat duduk, makmumnya pun ikut sholat fasallu jalisan, ikut juga sholatnya duduk. Maka bapak-bapak, kalau di rumah ada konflik dengan istri tidak mau manut dengan ungkapan suami, perintah suami karena sedang marah, ajaklah sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah. Maka ketika suaminya Allahu Akbar, lalu istrinya apa? Ya ikut takbir. Ketika suaminya ruku, istrinya ikut ruku. Apakah mungkin karena istrinya sedang marah kepada suaminya, ketika imamnya ruku, suaminya yang dia sedang emosi sama imamnya, lalu dia mengatakan, aku nggak mau ruku, karena dia lagi emosi dengan imamnya. Maka ini jangan sampai terjadi. Ada imam diangkat menjadi imam, dilalah ada makmum yang sedang dia nggak suka sama imam. Dilalah pas imam ruku, saya nggak mau ruku, dia musuh saya, nyakiti hati saya. Dilalah pas imamnya naik baru dia ikut ruku. Ini boleh enggak? Enggak boleh. Jadi imam itu diadakan untuk diikuti. Jangan pula karena marah kepada imam, imam ruku dia nggak mau ruku. Imam sujud dia nggak mau ikut sujud. Selesai imam sujud baru dia sujud. Alasannya apa? Saya nggak suka sama imam ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada nggak yang seperti itu? Ada imam tapi makmumnya nggak suka sama imam yang itu, tapi terpaksalah ikut jadi makmum. Wallahu a'lam bishawab. Tapi prinsipnya siapapun yang jadi imam, suka tidak suka, ketika imam bertakbir ikutlah bertakbir, ketika sujud ikutlah sujud, berdiri i'tidal. Karena imam itu ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Jadi kesempurnaan makmum itu disempurnakan oleh imamnya. Karena makmum tidak perlu lagi baca Al-Fatihah, cukup dia mendengarkan bacaannya imam. Tidak perlu membaca surat, cukup mendengarkan bacaannya imam. Jangan lomba-lombaan, imamnya baca, makmumnya baca. Nah, di dalam hadis Nabi SAW, wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imamnya membaca, makmumnya cukup mendengar. Berbeda dengan sholat sendirian. Kalau orang yang sholatnya sholat sendirian, maka dia wajib untuk membaca, terutama surat Al-Fatihah. Kalau tidak membaca, la sholatalah, tidak ada sholat untuknya. Tapi kalau berjamaah, makmum tidak perlu baca Al-Fatihah, karena bacaan Al-Fatihahnya makmum itu sudah dibacakan oleh imam, kecuali rakaat yang ketiga, yang sir, yang tidak dijaharkan bacaan imam, maka makmumnya pun ikut membaca. Kalau imamnya seperti misalnya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib yang ketiga, rakaat yang ketiga, sholat isya rakaat yang ketiga dan yang keempat, imamnya tidak menjaharkan bacaan, maka makmumnya membaca. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Tapi kalau sholat sendiri dia baca. Kalau ada masbuk datang dia dapati imam itu rukuk, maka ikutlah rukuk, faqad adroka, maka dia sudah dapat satu rakaat. Jadi rukuk pun masbuk datang langsung ikut rukuk, faqad adroka, dia sudah mendapatkan satu rakaat. Loh, kan tidak baca Al-Fatihah, tidak baca surat, sudah diwakili oleh imamnya. Maka sholat berjamaah itu jauh lebih afdal dibandingkan dengan sholat sendirian. Karena kesempurnaan ibadah sholat berjamaah itu adalah kesempurnaan berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Tapi sholat sendirian enak karena merasa bebas dia. Nah, kadang-kadang sholat sendirian pakai kaos singlet gitu kan, terus menutup auratnya laki-laki itu kan antara surah sampai rukbah. Nah, kalau gitu saya pakai celana pendek saja telanjang dada kan sudah sah kalau di kamar. Tapi kan tidak elok, tidak sopan itu. Maka kita perlu menutup tetap aurat walaupun sholat sendirian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka ketika ada seseorang menjadi imam, idza shalla ahadukum linnas, jadi kalau ada orang salat berjamaah dia menjadi imam, falyukhaffif, maka hendaklah ketika dia membaca surat
atau membaca surat terutama setelah bacaan Al-Fatihah, falyukhaffif, hendaklah baca bacaan yang ringan. Fa inna finnas, karena di antara makmummu itu bisa jadi ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, dan ada orang yang punya kebutuhan untuk segera diselesaikan. Maka jangan sholatnya panjang-panjang. Loh kan Rasulullah satu ketika seorang sahabat bermakmum dengan Rasulullah, Rasulullah membaca di awal surah Al-Baqarah. Maka ketika makmum itu mendengarkan bacaan Rasulullah sudah sampai di akhir surah Al-Baqarah, bayangannya sahabat, ini Nabi pasti akan selesai ini. Ternyata oleh Nabi disambung lagi ke surah Al-Imran. Lalu setelah di akhir surah Al-Imran, pasti ini selesai. Ternyata nyambung lagi. Nah, sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah yang panjang surat yang beliau baca, itu bukan sholat 5 waktu. Tetapi itu ceritanya Rasulullah sholat di Masjid Nabawi, sholat tahajud. Ketika Rasulullah berdiri sholat, sahabat datang ikut sholat di belakang Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Rasulullah membaca surat yang panjang. Tapi untuk menyangkut sholat 5 waktu, hendaklah falyukhaffif. Karena di antara jamaah ada yang lemah, di antara jamaah ada yang sakit, di antara jamaah ada kepentingan yang harus cepat diselesaikan. Maka falyukhaffif. Tetapi masalahnya falyukhaffif itu kira-kira surat apa yang dibaca? Hah? Surat apa? Kalau An-Naba itu falyukhaffif enggak ya? Amma yatasaalun, Ustaz. Oh, itu terlalu maka monggo dirembuk antara imam dengan jamaah, suatu ketika harus ada mudzakarah. Bapak-bapak mohon maaf, ini saya sebagai imam untuk menentukan kriteria falyukhaffif ini, kira-kira yang dipandang falyukhaffif itu surat apa? Kulhu, kulhu masuk berarti kan falyukhaffif, idza ja falyukhaffif, tabat yada falyukhaffif, enggak apa-apa biar imamnya ngerti. Karena bisa jadi karena imamnya itu hafidz Quran, biasa dengan teman-temannya dulu di pesantren, sekali sholat dia 1 juz. Maka ketika sholat di sini, falyukhaffif menurut imam itu ya satu juz. Tetapi ujung-ujung dia sholat 1 juz, ternyata yang di belakang bukan teman-temannya. Yang di belakang ya simbah kan, kira-kira begitu kan. Terus ada orang kantoran dan lain sebagainya. Maka falyukhaffif. Falyukhaffif itu tentu yang ringan. Nah, ringan itu ukurannya surat apa? Kalau suatu saat ada mudzakarah antara para imam sholat jahar dengan para makmum, monggo silahkan disepakati. Oh, An-Naba itu termasuk thaqil, berat. Oh, kalau gitu An-Naba enggak usah dibaca. Satu ketika di Masjid As-Salam itu ada sholat gerhana bulan. Yang jadi imamnya itu dari Mesir. Nah, ketika beliau ini baru datang ke Indonesia di Pondok As-Salam, jadi imam sholat gerhana bulan. Nah, dia baca surah Al-Baqarah itu panjang-panjang. Apa yang terjadi? Makmumnya tiarap. Sehingga tinggal tersisa hanya 1 atau 2 di antara para santri yang memang santri itu menghafal Al-Quran. Lalu sisanya yang lain kemana? Ya mundur, tiarap itu karena terlalu panjang bacaannya. Nah, ketika selesai sholat, si imam dari Mesir ini ditegur, "Syekh, mohon maaf, bacaannya terlalu panjang." Kata Syekh itu, "Loh, kami kalau di Mesir," kata beliau, "kami kalau di Mesir sholat gerhana, kami panjangkan bacaannya." Oh, rupanya Mesir berbeda dengan di Indonesia dan kondisi di belakangnya beda dengan yang ada di Mesir. Maka yang dilihat bukan pengalamannya di masa lalu, tetapi dilihat makmumnya. Karena ada yang sepuh, ada yang sakit, kurang sehat lah ya, asam uratnya misalnya. Kalau berdiri lama itu berat di kaki, maka falyukhaffif, diringankan sholatnya. Lalu di hadis yang lain, idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif, ringankan bacaannya. Fa inna fihim, karena di belakangnya ada as-saghir, mungkin ada anak kecil yang kalau lama itu enggak betah. Al-kabir, mungkin ada yang sudah sepuh, kalau berdiri terlalu lama, wong duduk saja tanpa nyender rasanya wes apa? Bojok, apalagi berdiri lama-lama. Ini bukan persoalan nanti imamnya, wah ini dasar makmum imannya lemah-lemah. Ini bukan masalah itu ya. Ini sudah keterbatasan keterbatasan fisik. Maka itu diperhatikan oleh Rasulullah di dalam sholat.
Wal maridha, mungkin ada orang kurang sehat tetapi senang ibadah salat berjamaah. Maka harus diperhatikan. Fa idza shalla wahdah, tetapi kalau dia salat sendirian, falyusalli kaifa syaa, maka dia boleh salat sesuka dia. Mau baca Al-Fatihah lalu disambung dengan Al-Baqarah, mau disambung dengan Al-Imran, silahkan saja. Tapi salat sendirian. Nah, ini bisa dipahami ya untuk imam. Nah, berikutnya sebelum melaksanakan ibadah salat, yamsah manakibaha, diusap itu antara ininya. Makmum itu diusap tuh. Dipastikan bahwa dia rapat. Wa yaqulu istawu wa la takhtalifu, atau bisa dengan ungkapan-ungkapan yang lain yang menunjukkan safnya harus dirapatkan. Kira-kira seperti itu ya. Untuk bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan antar saf itu untuk memastikan antara saf 1, saf 2, saf 3 itu betul-betul sudah sudah rapat safnya. Itu sampai berjalan seperti seorang panglima perang yang sedang mengecek barisan di dalam upacara upacara kemiliteran itu. Ya seperti itulah orang ibadah salat itu. Jadi imamnya itu sampai berjalan ke sana kemari untuk mengecek bahwa barisan safnya itu betul-betul sudah rapat. Setelah dicek saf pertama rapi, dia cek saf yang kedua. Ketika dicek saf yang kedua, dia cek saf yang ketiga. Ketika saf yang di belakang tidak bisa tercapai, maka si imam mengatakan kepada yang di belakang, saf yang di belakang sudah rapat apa belum? Sudah rapat. Berarti langsung imam takbir. Itu digambarkan di zaman Rasulullah ketika beliau menjadi seorang imam. Ketika jamaahnya banyak, maka yang di belakang diminta untuk menjelaskan apakah safnya sudah rapat. Kalau sudah safnya sudah siap, barulah imam fakabbar. Imam mengucapkan takbirnya. Fajahara bit takbir, maka ketika imam membaca takbir, fajahara bit takbir, takbirnya dikeraskan. Sehingga yang suaranya lemah lembut menjadi imam, sound sistemnya didekatkan. Fakabbir, jahara, sehingga didengarkan oleh semua jamaah. Nah, kalau imamnya suaranya pelan, hanya terdengar saf yang pertama, khawatir yang di belakang tidak mendengar. Karena tidak mendengar lalu terlambat dari bacaan, dari gerakannya si imam. Imamnya sudah sujud, hanya didengar oleh rakaat yang pertama, lalu ini sujud. Kan butuh waktu ke belakang. Belakang itu melihat yang di depan ikut sujud. Sampai ke belakang, makmum sudah berdiri, padahal yang di belakang baru. Akibat apa? Suaranya tidak keras. Tapi sekarang sudah terbantu oleh ada sound system, alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada gerakan salat. Pertama adalah tentang takbir. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat rawi yang 5, ada Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah dan seterusnya. Itu kalau kami perhatikan, mohon maaf nanti kalau ada riwayat yang lain bisa jadi, tetapi sepanjang yang kami teliti ada 3 terkait dengan gerakan di dalam takbir. Yang pertama, diangkatnya kedua tangan beliau hingga setinggi bahunya ketika bertakbir. Jadi ini bahu. Jadi ketika orang bertakbir, Allah, nah begini. Ada nggak yang begini nih? Di antara bapak-bapak ada yang takbirnya seperti ini? Ada? Ada. Jadi lurus dengan bahu, itu sudah benar, riwayatnya Muslim, ya, itu benar. Lalu yang kedua, bertakbir mengangkat kedua tangan hingga kedua tangan itu bersentuhan dengan telinga. Jadi Allah, ya, bersentuhan dengan telinga. Ada nggak yang begini? Ada ini ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengangkat kedua tangan dengan berkembang. Jadi cukup Allahu Akbar. Jadi tidak sampai kalau ini kan agak keras, atau yang seperti ini, atau yang ketiga Allah, ringan saja Allahu Akbar. Bisa dipahami ya? Nah, sepanjang yang saya pahami ada 3 model takbir itu saja. Jadi tidak ada cerita ini takbirnya model Muhammadiyah, ini takbirnya model NU, ini model Persis, ini model. Salat itu prinsipnya adalah harus bersumber dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis Rasulullah ada 3 model takbir. Yang pertama adalah seperti ini, yang kedua menyentuh ke telinga, lalu yang ketiga ringan saja mengembang, lalu kemudian seperti ini.
Jadi tidak ada cerita mentang-mentang pendekar pencak silat lalu takbirnya pakai begini. Itu tidak boleh. Man ahdatha, siapa orang yang mengada-adakan fi amrina, di dalam urusan ibadah kami, falaisa minhu, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi maka takbir hanya ada 3 saja. Jadi tidak ada cerita misalnya takbir Allah, karena mentang-mentang aktivis senam kesegaran jasmani, lalu diangkatnya apa? Tinggi-tinggi biar terasa lebih mantap takbirnya. Tidak ada urusan mantap, tidak mantap. Tetapi berdasarkan contoh dari Rasulullah. Nah, monggo jenengan mau pakai, tetapi jangan pula. Karena ini ada 3-3-nya riwayatnya. Kalau begitu satu sholat 3-3-nya dicontoh. Allah, nggak jadi. Allah, nggak jadi. Lalu yang ketiga baru Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Ini tidak benar juga ya. Jadi cukup kita mengambil hanya satu gerakan saja. Karena dia, ya kalau takbirnya Nabi itu 3 contoh, berarti ini 3-3-nya dipraktekkan dalam satu sholat, pasti pahalanya lebih banyak. Ya tidak boleh begitu, tidak pakai hukum matematika di dalam urusan ibadah sholat. Tapi sallu kama ra'aitumuni usolli. Mohon maaf, jangan didekati dengan ilmu matematika, repot. Kalau saya bertanya kepada bapak-bapak, mana yang lebih besar pahalanya sholat subuh dengan sholat isya? Ya, pakai ilmu matematika kok. Ya enggak sama no. Lebih besar pahalanya sholat isya. Loh kenapa? Karena isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. 2 dengan 4 banyak yang mana? Ya 4. Tetapi kan itu enggak benar. Sholat bukan urusan ilmu matematika, tetapi sholat itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti Nabi mencontohkan kita sholat. Nah, setelah itu apa? Bersedekap. Wada'a, meletakkan yadahul yumna alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, di atas tangan kiri. Jadi ketika dia bertakbir Allahu Akbar, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, pertanyaannya sekarang, mana yang disebut dengan yadon itu? Karena ada orang bertakbir Allahu Akbar seperti ini, anunya mungkin ini lebih anget ya Mbah, nih begini ini lebih anget. Nah, tetapi sekali lagi bukan persoalan anget atau dingin, tetapi kita lihat riwayat berikutnya, penjelasan dari rawahu Muslim ini, babu wad'i yadihil yumna 'alal yusra ba'da takbiratil ihrami, meletak, posisi letaknya tangan itu tahta sadrihi, di bawah apa ini? Dadanya, fauqa surratihi. Surrah itu ini apa? Itu pusar ya. Pusar. Fauqa surratihi. Tidak di atas pusar langsung, tapi di atasnya pusar. Karena kalau kita bicara fauqa dengan ala itu di atas, fauqa itu juga di atas. Nah, ketika kita menggunakan ala, ini kunci ini namanya ala. Al-miftahu alal maktabi, pakai ala karena menempel. Tetapi kalau dia menggunakan fauqa berarti seperti ini. Al-miftahu fauqal maktabi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama dua-duanya artinya di atas. Tetapi yang ala itu menempel, kalau fauqa itu di atasnya tidak menempel. Sehingga kalau di sini dikatakan fauqa surrati, maka berarti di atas pusat. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi di bawah dada, di atas pusat. Walaupun ada yang menafsirkan lalu di atas dada seperti ini. Nah, silahkan saja. Itu bagian dari cara untuk memahami hadis ini. Tapi dalilnya sebenarnya sama. Maka dijelaskan oleh Imam An-Nasai apa yang dimaksud dengan yadun itu. Thumma wada'a yadahul yumna, meletakkan tangan kanan ala kaffihi. Nah, tangan kiri itu nanti kaffihi. Ini. Satu, ya. Kemudian waruzghi, rusgun itu ini. Apa ini? Pergelangan. Jadi yang disebut dengan tangan itu, satu ini ala kaffihi, kemudian ini rusgun, as-sa'idi, sa'idun itu ini. Apa ini? Lengan ya? Apa? Wallahu a'lam. Jadi ini kafun, ini rusgun, ini sa'idun. Berarti tangan kanan di atas tangan kiri itu maksudnya begini. Nah, gitu ya.
Jadi di atas ini dan ini. Jadi posisinya seperti ini. Bukan begini, Pak. Kalau begini saya wallahu alam, kalau ada riwayatnya monggo. Tapi yang benar itu begini. Ini yang benar. Ya, yang benar itu begini, ya. Jadi di atas ini rusgun, kemudian ini sa'idun. Seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Ini di dalam penjelasan lebih rinci di dalam riwayat An-Nasai. Jadi takbirnya itu Allahu Akbar. Nah, kira-kira seperti ini. Seperti itu. Maka tidak perlu ditambah-tambah karena di beberapa tempat itu ada yang mencoba memahami bahwa al-yadul yumna khairum minal yadis sufla. Tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Benar apa enggak itu ada riwayatnya? Ada, benar. Lalu kemudian dia menafsirkan, oh kalau begitu ketika orang dari takbir bersedekap itu seharusnya yang didahulukan tangan kanan. Ada yang berpikiran seperti itu. Oh kalau begitu takbirnya begini, Allahu Akbar. Ketika dekat langsung cepat kilat dia tarik ke depan. Nah ini kan tidak ada riwayatnya. Nah kalau tidak ada riwayatnya, kembali kepada kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrimu illa ma dallat dalilu ala amrih. Kalau tidak ada riwayatnya berarti tidak usah dipakai. Maka yang dipakai cukup Allahu Akbar seperti ini. Tidak perlu Allah. Nah, langsung ya untuk mengelubui malaikat dia. Jadi tidak perlu, langsung saja seperti itu. Nah kecuali yang seperti itu nanti ada dalilnya. Kalau ada dalilnya sami'na wa ata'na, kita ikuti. Mohon maaf sampai hari ini saya belum ketemu dalilnya. Maka sedekap itu ya sudah seperti ini di tengah-tengah. Ada juga yang memiringkan ke kanan. Dimiringkan ke kanan. Kalau ada dalilnya maafi muskilah, tidak ada masalah. Kalau nanti ada dalilnya mohon maaf tolong kami dikasih. Tapi sampai hari ini saya belum ketemu, sehingga cukup seperti ini saja di tengah. Tidak perlu sebelah kanan. Dulu sempat saya tanya, kenapa kamu? Karena melindungi hati katanya. Hati katanya sebelah sini. Wallahu alam bisawab. Benar ya? Ada yang ahli iya benar, hati di sini katanya. Jadi ketika dia bertakbir itu untuk melindungi hati katanya. Karena hati ini gampang digoda oleh setan, maka dilindungi seperti ini. Tapi kan masalahnya, apakah Nabi mencontohkan seperti itu? Wallahu alam bisawab, sampai hari ini saya belum ketemu dalilnya. Maka kalau belum ada dalilnya, itu tidak perlu dipakai. Bisa dipahami ya? Karena man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dia tertolak. Nah, berikutnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Maka ada yang membaca surah Al-Fatihah meyakini bahwa Al-Fatihah itu basmalah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang kalau orang itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Ketika orang menjadi imam, maka basmalahnya dijaharkan. Karena itu adalah bagian dari Al-Fatihah sebagaimana sholat subuh kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian riwayat yang lain juga ada yang menyampaikan. Di dalam riwayatnya Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna shalah. Ketika dia memulai bacaan di dalam salatnya, bilhamdulillahi rabbil alamin, dia jaharkan alhamdulillahi rabbil alamin, tetapi basmalahnya disirkan. Sehingga nanti kalau ada imam kok bismillahnya dijaharkan, oh kita ngerti. Itu juga didasarkan kepada la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi kalau ada imam nanti basmalahnya disirkan, yang dijaharkan langsung alhamdulillahnya, oh itu ada riwayatnya Imam Bukhari. Jadi dua-duanya benar. Tidak perlu saling, jangan sampai nanti yang jahar mengatakan yang sir itu keliru, yang sir nanti mengatakan yang jahar itu keliru. Padahal dua-duanya ada dasarnya, dua-duanya benar. Maka kalau ada imam disirkan basmalahnya boleh karena ada dalilnya, yang dijaharkan juga boleh karena memang juga ada tuntunannya. Ada riwayatnya Muslim juga, karena Rasulullah SAW yastaftihu sholata bit takbiri wal qiraat bil hamdilillah, dimulai dengan alhamdulillah. Nah, setelah membaca setelah takbir,
sebelum Al-Fatihah tentu kita baca doa napa? Iftitah. Nah, iftitah ini juga macam-macam. Ada Allahumma ba'id, ada apa namanya? Inni wajjahtu wajhiya, itu juga ada dalilnya. Sehingga silahkan aja yang pakai inni wajjahtu wajhiya silahkan, yang pakai Allahumma ba'id juga silahkan. Yang Allahumma ba'id itu rawahul khamsah. Lalu ada yang menggunakan, oh kalau gitu saya pakai Allahumma ba'id rawahul khamsah. Tapi yang inni wajjahtu juga ada dalilnya. Rawahu, kalau nggak keliru rawahu Muslim, maka juga bisa dipakai. Jadi ada 4 itu doa iftitah, 4-4-nya bisa dipakai. Gitu ya. Kita lanjutkan kepada ruku. Mengangkat kedua tangan, bertakbir ketika sudah selesai membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian ruku, meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut, jari-jari mengembang lurus sejajar dengan telapak kaki. Jadi ketika ruku seperti ini ya. Lalu sulbinya ini diluruskan. Mata melihat ke tempat sujud. Jadi gitu. Jangan pula karena pengen ini diluruskan, lalu tangannya diginiin. Nah, enggak perlu. Ini diluruskan tegak gitu. Lalu ya udah maksimal saja sesuai. Kalau memang punggungnya terlanjur agak begini, ya jangan coba nanti malah cedera kan. Tetapi dimaksimalkan saja untuk lurus, tapi tidak perlu ditekuk. Ini tegak, lalu tangan seperti ini. Lalu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Kemudian berdiri i'tidal sempurna, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, atau juga Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi, dan seterusnya. Lalu kemudian masuk ke sujud. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Nah, kata Rasulullah, kalau bersujud jangan seperti sujudnya unta. Nah, seperti ini. Ya, posisinya seperti ini. Ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nakhada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi ada 2 riwayat. Satu riwayat ketika sujud itu ininya dulu baru tangannya. Ya, yang sehat walafiat, ya, lututnya masih sehat kencang seperti itu. Allah. Nah, seperti ini. Ya, nanti ketika berdiri juga sama. Allahu Akbar, seperti itu. Tapi kalau persendiannya sudah agak apa? Kita pakai riwayat Abu Dawud yang lain. Ya, Allah. Seperti ini ya. Baru ininya lutut. Ini mungkin yang umur berapa ya? 5 tahun ke atas mungkin pakai yang ini. Tapi dua-duanya sama-sama ada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu maka ketika orang sujud yang menyentuh ke lantai itu 7 tambah 1 jadi 8. Kata Rasulullah, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum ala al-jabhati, ini yang menyentuh ke tangan, wa asyara biyadihi ala anfi. Kemudian apa ini? Hidung, wal yadaini, kedua tangan, war rukbataini, wa atrafil qadamaini, ujung dari kaki-kaki. Itulah yang disebut dengan sujud. Saya contohkan. Jadi ketika orang sujud yang menyentuh ke sujud itu seperti ini. Oke. Oh, enggak boleh. Saya maju ya. Jadi yang ini 1, ya. Lalu hidung 2, terus ini berapa? 3, 4, 5, 6, 7 ujung. Ujung tidak begini ya. Tapi ujungnya seperti ini. Seperti ini, Pak. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Ujungnya ya, jari-jari. Jadi seperti ini. Jadi posisinya agak merenggang. 1 garis dengan apa ini? Pundak seperti ini. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Punggung saya udah lurus belum? Nah, seperti itu ya. Jadi punggungnya diluruskan, ininya begini. Nah, ketika bersujud, yang tangan ini tidak lagi merenggang, tapi begini. 1 lurus dengan apa ini? Lutut. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi ini.
Lalu duduk di antara dua sujud. Jadi ketika duduk dari dua sujud dan beliau merebahkan kakinya yang kiri diduduki dan menegakkan kakinya yang kanan. Jadi ketika duduk sujud, jadi seperti ini. Jadi ini ya, punggungnya didudukkan ke kaki kiri, kaki kanannya diberdirikan. Nah seperti ini. Ya. Tapi kalau asam uratnya lagi naik tidak bisa berdiri ya, itu lain. Ini mohon maaf karena saya termasuk yang punya asam urat. Kalau lagi kambuh mungkin malah begini, atau mungkin malah seperti ini. Nah ketika tahiyat akhir posisi duduknya itu ini dimasukkan ke sini. Jadi seperti ini. Ini sudah biasa saya kira. Tetapi ini tetap berdiri. Sampai di sini bisa dipahami? Cukup ya. Lalu kemudian bacaan tahiyat, kemudian sholawat. Setelah itu masuk kepada salam. Nah, cara salam. Salam imam kita subuh ini tadi menggunakan riwayatnya Abu Dawud. Nah, ada beberapa riwayat. Yang pertama adalah wasallama yusallimu an yaminihi wa an yasari hatta ara bayada khaddih. Ketika Rasulullah itu salam agak keluar ya, sehingga orang yang di belakang melihat putihnya pipi Rasulullah. Sehingga tidak assalamualaikum. Enggak, tetapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Lalu yang ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Itu Abu Daud. Riwayat yang lain assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, maka saya baca hatta yura bayadu khaddihi assalamualaikum warahmatullahi. Di dalam riwayatnya An-Nasa'i juga sama dikatakan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kemudian di dalam riwayatnya Abi Dawud assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Lalu riwayatnya Abi Dawud yang lain, nah ini yang dipakai tadi subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Lalu yang ke kiri apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau nanti ada imam salam ke kanannya assalamualaikum warahmatullahi, ke kirinya assalamualaikum warahmatullahi, itu benar. Tapi kalau misalnya nanti ada imam juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, itu juga benar. Nah yang saya belum ada ketemu dalilnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap dua-duanya, saya belum ketemu dalilnya. Kalau ada yang begitu, sepanjang itu ada dalilnya boleh. Kalau nggak ada dalilnya lebih baik ditinggalkan, pakai yang ada dalilnya. Maka setelah ibadah sholat tentu kita zikir dan doa. Ketika seorang imam membaca zikir diingatkan oleh Rasulullah, la ya ummu abdun fayakhussa nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Jadi kalau ada imam membaca doa, jangan baca doa untuk dirinya sendiri padahal makmumnya Rabbi zidni ilma. Amin kata jamaahnya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pakai ni semua. Kata Rasulullah, dihindarkan imam yang memandu doa bersama dengan menggunakan lafaz yang hanya untuk doa dirinya sendiri. Lalu apa kata Nabi? Kalau sampai seorang imam baca doa bersama tetapi lafaznya untuk dirinya sendiri, faqad khanahum, dia sudah berkhianat kepada jamaahnya. Coba bayangkan, khianat itu imamnya. Maka kalau jadi imam memandu doa bersama, usahakan hafalkan doa yang menggunakan doa untuk bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar itu. Allahumma aslih lana dinana. Jangan pakai Allahumma aslih li dini. Itu untuk dirinya. Padahal makmumnya amin. Kan kira-kira begitu ya. Maka hati-hati makmumnya. Loh imamnya masih muda belum nikah. Lalu apa yang terjadi? Ya Allah berikan kepada kami jodoh yang soleh dan amin. Di dalam pulang-pulang bapak-bapak malah ngelirik cewek baru. Goro-goro apa? Imami
doanya, hati-hati. Maka imam yang bujang-bujang itu doanya pakai yang umum-umum saja, jangan minta nikah. Nah, kalau minta nikah padahal makmumnya sudah nikah semua, malah terus. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang perlu ditegaskan, kami persilakan. Monggo Bapak. Saya tanya, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sujud yang dicontohkan tadi itu khusus untuk pria, sedangkan untuk wanita belum dicontohkan. Lain antara pria dan wanita sujud pertama kalinya. Yang kedua, makmum itu kan seharusnya mengikuti imam. Nah ini ketika imamnya itu sujud ataupun rukuk sudah selesai, itu apa seharusnya cepat-cepat mengikuti selesai atau ada yang berlama-lama masih belum selesai? Jadi artinya terlalu lama lah, sudah hampir dari rukuk sudah hampir sujud baru cabut, nanti mengikuti sujudnya sudah terlambat dan selesainya juga terlambatnya agak lama. Yang kedua itu. Terus yang ketiga, sholat itu ada sangkut pautnya, ada hubungannya dengan wudhu. Nah ini mengenai wudhu ini untuk gerakan-gerakannya nanti lain kali mungkin tidak sempat waktunya karena sudah siang. Hanya pakaiannya saja Pak yang saya tanyakan. Apakah wudhu itu boleh pakaian seenaknya? Contohnya buka baju, wudhu ketok, terus dengkul ketok. Apakah itu juga boleh Pak? Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berwudu menutup aurat lebih baik, afdol. Tetapi orang yang mandi besar itu sudah dipandang juga sudah bersuci. Mandi besar itu kan kelihatan semuanya Pak. Mandi besar nih loh Pak. Masih ingat ya? Mandi besar. Niko, kalau ada orang mandi besar diniati mohon maaf mandi besar, maka mandi besar itu tidak perlu lagi berwudu karena itu sudah dipandang dia suci dan di dalamnya sudah ada wudu. Tetapi ahsan demi untuk kesopanan ketika orang berwudu, apalagi berwudu di tempat orang yang banyak, itu akan lebih bagus untuk menutup aurat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk gerakan-gerakan ibadah salat yang kami sampaikan ini contoh dari Rasulullah. Kalau itu contoh dari Rasulullah, maka untuk kita semua baik laki-laki maupun perempuan. Kecuali nanti ada dalil-dalil khusus yang menjelaskan untuk perempuan, baru nanti itu yang dipakai. Mohon maaf ya. Sehingga yang kami sampaikan ini adalah contoh dari Rasulullah. Karena contoh dari Rasulullah, maka ini juga untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jadi takbir yang mana untuk perempuan silahkan memilih di antara 3 takbir. Rukuk juga seperti itu, sujud juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya terkait dengan imam, maka ini perhatian untuk imam agar jaharat takbiruhu, takbirnya dikeraskan, jangan sampai makmumnya rukuknya wis rampung, tak taunya yang belakang baru mau rukuk. Maka prinsipnya adalah ketika imam berukuk ya makmum ikut rukuk. Nah repotnya kalau ya itu tadi ada selisih ya. Ya nanti ngikuti. Jadi kalau misalnya imamnya sudah rukuk tetapi takbirnya tidak keras, sudah berdiri jenengan rukuk saja tetapi nanti cepat juga berdiri untuk mengikuti imam. Seperti itu ya. Tetapi tidak diperbolehkan orang karena yahtajul faura fa idza kabbara fakabbiru. Fa itu faul faur. Jadi ketika imam bertakbir, makmum enggak usah lama-lama menunggu, dia langsung bertakbir. Allahu akbar. Makmumnya masih gini. Enggak boleh. Fa itu faul faur. Fa itu membutuhkan kecepatan untuk meniru gerakan imam. Wa idza sajada fasjudu. Ketika imam itu sujud, makmum jangan berlama-lama berdiri, segera Allahu akbar, makmum juga langsung Allahu akbar. Tapi jangan pula makmumnya baru Allah, imamnya baru Allah, makmumnya sudah ada delosor di bawah. Nah, jangan mendahului imam ya. Jadi imam Allahu akbar sujud, makmum segera saja langsung sujud, jangan berlama-lama berdirinya. Barakallahu fikum. Yeah. Kondisinya kalau makmum beranggapan
Enggak, diikuti imamnya. Walaupun belum selesai. Idza sajada fasjudu. Jadi bacaannya ya, karena bacaan di dalam orang bersujud itu boleh bacaan yang tadi dicontohkan, tetapi boleh disambung dengan doa yang lain. Tetapi lebih diutamakan ngikuti imamnya. Bisa dipahami Pak ya? Lebih diutamakan ikut imamnya. Karena orang sujud bisa jadi panjang, bacaannya itu sangat panjang. Sehingga ketika bacaan sujudnya itu panjang, karena dia tambah dengan doa-doa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia tidak perlu meneruskan bacaan doanya. Itu dia apa? Mengikuti gerakannya apa? Imam. Maka imam ketika dia sujud, ya jangan pula baru sujud langsung. Jadi bisa dikira-kira. Karena di Pondok As-Salam juga ada ibu-ibu itu negur kepada imam, Pak, nih sujud mbok yao jangan cepet-cepet. Karena ketika imam itu bersujud, dia kan duluan, makmum baru ngikuti. Nah ketika imam sudah bersujud, dia memandang bacaannya udah selesai, ternyata makmum yang sepuh yang di belakang gerakannya kan pelan. Karena imamnya anak muda, langsung dia sujud, duduk di antara dua sujud, ternyata makmumnya baru nyentuh lantai, belum sempat membaca selesai sudah langsung. Nah, maka untuk imam harus memperhatikan juga ketika dia bersujud, berikan ruang dan waktu yang cukup juga untuk makmum membaca bacaan sholat. Tapi kalaupun makmumnya belum selesai bacaannya, imam sudah bergerak ke gerakan berikutnya, dia ngikuti imamnya. Wa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u wa idza tadala fa'tadilu dan seterusnya. Monggo Pak, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Ustadz. Barakallahu. Sejak usia TPA itu kita sudah belajar sholat. Nggih. Tapi memang tidak ada bosan-bosannya untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Termasuk pagi hari ini saya bersyukur sekali. Tapi setiap kami mengikuti pengajian itu ada sesuatu yang baru. Nah saya akan menyampaikan, mungkin nanti Ustadz komentari kalau memang ini hal yang baru dan saya senang dapat hal baru supaya juga jamaah ini juga ada pencerahan. Tatkala kami mengaji dengan teman-teman di kitab Fathul Mu'in itu, ustaznya tidak menyampaikan apa yang di dalam kitab itu, tapi ada satu hal yang baru bagi saya, yang sudah sering saya lakukan, tetapi itu hal baru adalah apabila ada imam yang salah. Itu kan kita negurnya dengan subhanallah. Subhanallah. Terus kalau bacaannya salah kita betulkan kan gitu. Itu sudah kita laksanakan. Tapi hal yang baru itu saya masih disalahkan oleh ustadz saya itu, ustadz kebetulan teman. Kalau niatnya Pak Khairul itu membetulkan imam itu yang salah katanya gitu. Terus niatnya apa Ustadz? Niatnya adalah zikir. Zikir. Oh. Ya itu. Jadi itu bagi saya satu yang baru tadi itu. Jadi niatnya zikir saja. Bahwa nanti imamnya tetap salah, jangan protes gitu ya. Itu memang niatnya zikir gitu. Nah itu satu hal yang baru tadi, biar apakah seperti itu, dan saya pikir-pikir juga ada betulnya juga, karena memang kalau memang kita niatkan betulkan, waktu pengalaman saya tugas di NTT itu banyak berita yang jamaah itu bubar. Karena udah dibetulkan nggak betul-betul, imamnya bubar tuh makmumnya. Padahal ternyata memang seorang makmum itu juga harus ada ilmunya gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan mau dikomentari karena ini satu hal yang baru termasuk niat. Jadi kalau kita tepuk tangan atau subhanallah itu niatnya ternyata tidak diniatkan membetulkan imam, tetapi diniatkan zikir, karena begitu takbiratul ihram sampai akhir itu hanya zikir saja, tidak boleh ada niatan yang lain. Gitu Tat, terima kasih Tat. Barakallahu fikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kaidah umum tetapi ada kaidah khusus. Nah kaidah khusus ketika itu dicontohkan di dalam hadis Rasulullah, maka cukup ikutilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari takbir sampai salam itu bacaan zikir, iya. Tetapi ketika imam salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyangkut gerakan cukup kita mengatakan subhanallah. Subhanallah itu juga bacaan zikir. Tetapi kan Nabi mencontohkannya subhanallah, tidak menjelaskan bahwa bacalah zikir. Tetapi kalau bacalah zikir bisa aja keliru la ilaha illallah, kan tidak benar, karena Nabi mencontohkannya subhanallah. Kalau ibu-ibu cukup
Walaupun kalau di belakang juga nggak nyampe. Nah, kalau bacaannya keliru maka diluruskan. Maka seharusnya fal ya ummakum akbarukum. Yang dipilih menjadi imam itu yang paling dewasa, paling bagus bacaan Qur'annya, paling fasih bacaan Qur'annya, paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, ketika itu diikutilah pada shaf yang pertama juga orang yang paling dewasa, yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling fasih bacaan Qur'annya. Setelah itu baru diikuti. Kan seperti itu. Kalau mengikuti kaedah sholat berjamaah di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hari ini kadang-kadang di belakang imam itu ya belum tentu fasih bacaan Qur'annya, belum tentu hafalannya bagus. Maka seharusnya kaedah ini yang di antara makmum yang fasih bacaan dan hafalannya banyak, ya kita harapkan di belakang imam sehingga bisa membenarkan kalau imam itu keliru di dalam membaca. Kalau imam sudah dibenarkan kok masih tetap lanjut, ya ndak usah maksa juga gitu kan. Apalagi terus memilih untuk firaq ya, mufarokoh namanya, i'tizal, mu'tazilah itu. Wah iki imamnya dablek kok, tak ingatke nggak mau, ya wis aku tak sholat sendiri. Ya sudah, yang penting imam diingatkan kok ndak mau ikut dia lanjut, ya sudah ngikut lanjut gitu aja. Jadi jangan sampai terus kita bersolat demo wae walah imamnya egois kok. Bahkan repot terus. Saya kira seperti itu nggih, Bapak. Barakallahu fikum. Nggih, monggo. Udah jam 6 ya. Monggo Pak, ini mungkin yang terakhir ya. Saya jam 6 di soto sawah itu. Ya, mohon maaf Ustaz ya. Daripada masih mengganjal dian. Masalah furu'iyah yang berhubungan dengan niat Ustaz. Ini kadang-kadang memang ada beberapa ustadz yang memahamkan begini begitu. Wah ini sudah eksplisit, ini sudah implisit. Tapi kemantapan itu menurut dalil yang tingkat kesohihannya itu bagaimana Ustaz? Sebab kita kan sama-sama 2 rakaat. Antum ini sholat fajar atau antum ini sholat qobliyah atau ba'diyah dan sebagainya. Atau juga dalam misalnya ibadah haji juga. Antum kan harus karena niat itu bagian dari rukun, mestinya kan dijaharkan juga labbaika hajjan atau labbaika umratan kan ini real maksudnya gitu. Lah bagaimana Ustaz? Kalau ini karena ini bagian dari furu'iyah itu niat ini bagian rukun, ini mantepnya itu Ustaz. Saya kadang-kadang ini antara kadang-kadang ada Ustadz A begitu Ustadz B dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini menyangkut mantap tidak mantap ya. Satu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah dullani anil khairi. Berikan kepadaku sesuatu yang baik di dalam syariat ini. Lalu kata Rasulullah, istafti qalbak. Mintalah nasihat kepada hati kecilmu. Fa idza taraddada, kalau di dalam hati kecilmu itu gelisah, tidak ada ketenangan, maka di dalamnya pasti ada keburukan. Tapi sebaliknya kalau di dalam hatimu itu ada ketenangan, maka berarti itu sesuatu yang baik. Ini kan menyangkut mantep ndak mantep. Nah itu ya rumus istafti qalbak, minta fatwa kepada hati kecilnya. Itu di dalam kitab hadis Al-Arba'innya Imam An-Nawawi. Nah kemudian yang kedua menyangkut gerakan sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah ketika melihat Rasulullah sholat, maka tentu lalu di beberapa tempat itu kemudian memunculkan perbedaan, terutama ketika memahami suatu hadis. Sebagaimana wudhu pekan yang lalu kita sampaikan, wamsahu biru'usikum itu memaknai bi itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan lil ba'di untuk sebagian saja sehingga cukup begini selesai. Ada yang mengatakan lil jami, keseluruhan diusap lalu ke depan lalu baru telinga. Nah ketika dalilnya sama, cara memahaminya berbeda, sepanjang yang memahami itu memiliki standar di dalam memahami hukum Islam atau syariat, lalu kita kenal namanya ulama madhab. Ada Imam Hanafi, Hambali, Imam Syafi'i. Nah sepanjang para imam-imam ini lalu mengeluarkan pendapat hukum tentang dalil yang sama, maka cukup kita ittiba kepada ulama madhab tadi, itu sudah boleh. Bisa dipahami ya?
Termasuk diantaranya adalah tentang bab innamal a'malu binniyat. Maka ada yang menafsirkan an-niyatu amalul qalbi, niat itu pekerjaan hati. Ketika orang bergerak untuk berdiri sholat, itu sudah dipandang sudah sebagai niat. Tetapi Imam Syafi'i, iya, di dalam hati iya, tetapi juga perlu untuk dilafadzkan. Dan jangan melafatkan apa tidak, istafti qalbak, bertanya kepada hati kecil. Kalau cukup dengan diam melafatkan di dalam hati itu mantap, ya sudah, itu sudah cukup untuk dipegangi sebagai bagaimana kita caranya untuk berniat. Tapi bagi teman-teman yang nahdiyin, pokoknya aku Imam Syafi'i ini ndak ya wis ora, ya monggo juga. Sehingga jangan sampai lalu kemudian yang menjaharkan niat itu lalu kemudian mengatakan yang sir itu nggak sah sholatnya. Nah ini yang berbahaya. Nanti yang sir mengatakan wong niat kok dijaharkan, yang jahar itu yang ora sah. Lah ini mau anu niki Pak. Mau perang ini mau perang ini. Nah oleh karena itu as-sulhu khair. Hidup beragama itu harus mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketentraman, mendatangkan persahabatan. Jangan karena orang beribadah, karena berbeda di dalam memahami dalil tentang ibadah itu, lalu kemudian memunculkan apa? Konflik yang tidak selesai. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih Oh? Ya monggo barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya barakallahu fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tat atas waktunya diberikan. Di belakang juga berkecamuk begitu nggih, ada banyak pertanyaan. Tetapi karena waktunya sempit akan kita sampaikan beberapa saja. Yang pertama, dalam rukun sholat ada tumakninah begitu nggih. Kemudian di satu sisi dengan gerakan imam juga kita harus mengikuti sebagai makmum. Nah, pada kondisi tertentu kita dihadapkan pada mungkin di suatu wilayah begitu gerakan imam itu belum kategori masuk ke tumakninah. Contohnya kan mungkin sedang viral kalau saat ini begitu nggih, mungkin yang tarawih bisa jadi 6 menit selesai begitu. Nah, kalau kita dihadapkan pada kondisi seperti itu, apa kita tetap masuk dalam jamaah tersebut yang kategori ketika tidak tumakninah sampai Rasulullah mengingatkan tuh diulang 3 kali begitu nggih? Atau kita mendirikan sholat sendiri? Itu poin pertama ketika dilematis begitu. Yang kedua, saat Rasulullah semasa hidup beliau selalu sholat berjamaah. Hanya dalam satu riwayat ketika beliau sakit begitu menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti imam. Nah, apakah memang selama hayat jadi Rasulullah ketika sholat 5 waktu itu selalu berjamaah itu nggih? Karena ketika saya menemukan hanya sekali ketika penunjukan Abu Bakar menggantikan beliau sakit. Nah, mungkin itu ada satu poin lagi, ada satu. Terima kasih. Satu lagi sedikit menambahkan dari Ibu Nuri untuk salat, untuk gerakan sholat ada yang bilang kalau berdiri itu kan kita harus berdiri tegak, tapi sekarang ada yang mengatakan kalau kita harus sedikit ada gerakan. Jadi saya lihat itu ada yang sholat tapi badannya itu sambil bergoyang-goyang. Itu benar atau salah? Mohon maaf penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Enggak dengar. Barakallahu fikum. Insyaallah pekan depan nanti bisa kita ini separuh dan separuh untuk tanya jawab. Jadi Ustadz, satu lagi Us. Pekan depan Bu ya, saya kasih jawaban. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti oleh makmum. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau imamnya itu la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu kala yutimmu ruku'ahu fis sulbi. Bagaimana kalau ada seorang imam yang tidak menyempurnakan gerakan-gerakan sholatnya, padahal di dalam hadis dikatakan itu yusriku sholatahu, dia mencuri sholatnya. Bagaimana sikapnya makmum? Yang pertama, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi.
Kalau jenengan ketua takmir, imamnya diganti sama yang bisa tumak nina, karena ketua takmir, ketua takmir, tapi bukan ketua takmir. Fal yughayyir bilisani, punya ilmu tapi tidak punya kewenangan di masjid itu, maka didekati imamnya. Mohon maaf, ini ada hadis Nabi, kalau gerakan sholat itu harus nopo tumak nina. Kalau bisa besok tumak nina. Dilala dikasih nasihat, ya tetap saja Allahu Akbar sami Allah, Allahu Akbar sami Allah, kan begitu. Maka yang ketiga apa? Maka cukup dengan hatinya saja, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu apakah kita tetap bermakmum kepada imam yang jelas-jelas imam itu melanggar ketentuan dari Rasulullah Muhammad SAW, dan kita meyakini imam itu melanggar, tidak ada tuntunannya? Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, la ta'ata lima'siyatillah. Jadi ketika ada seorang yang menjadi imam, dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Itu maksudnya apa? Lebih baik kita untuk melaksanakan ibadah sholat sendiri. Saya kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Loh, kenapa? Karena menyebabkan apa? Yusriku sholatahu. Jadi sholat taraweh 21 rakaat tetapi dikerjakan dalam tempo 5 menit. Niku. Maka ada hadis Nabi seperti tadi, kita jadi gelisah nanti kalau bermakmum. Hati kita tidak bisa dibohongi. Nah, oleh karena itu apa? La ta'ata limaksiatillah. Tidak ada ketaatan ketika orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan lebih bagus ketika selesai ibadah sholat yang 5 menit tadi selesai, kita mengerjakan ibadah sholat. Bisa dipahami ya? Tapi jangan ketika dia sholat kita buat tandingan di belakang. Nah, itu namanya Maka kata Rasulullah, kalau ada orang berjamaah, ada imam berjamaah, tiba-tiba ada orang berjamaah lagi, salah satu di antara imamnya itu harus dipenggal. Dipenggal itu maksudnya bukan maknanya terus dihukum mati. Itu larangan keras, jangan sampai di dalam masjid itu ada 2 sholat berjamaah yang sama pada waktu yang sama. Itu jangan sampai terjadi. Yang satunya pakai kunut, yang di depan yang nggak pakai kunut di lantai 2. Nah, kan repot tuh yang di Klaten itu. Yang di Klaten. Karena ketika imamnya pakai kunut, yang nggak pakai kunut itu semuanya nggak mau ikut sholat. Padahal sama-sama ikut berjamaah. Wah, akhirnya lalu ada ijtihad, sudah. Sing imamnya pakai kunut lantai 1, sing nggak pakai kunut lantai 2. Kan itu repot ya. Nah, itu repot. Akhirnya diskusi-diskusi ramai. Karena ada sing sepuh. Sing sepuh itu sama-sama nggak mau dikalahkan. Sing satunya, sing sepuh itu merasa sebagai yang mewakafkan, maka dia harus jadi imam. Sing satunya orang berilmu, ndak usah pakai kunut. Dua-duanya, satu karena ilmunya, satu karena wakafnya. Wah, akhirnya mau dibagi jadi 2 masjid itu. Sudah, sing sholat subuh kunut lantai 1, sing ndak pakai kunut lantai 2. Ini kan ndak boleh. Wah, akhirnya kompromi, diskusi seru itu akhirnya hasilnya nopo? Giliran. Pekan ini hari ini subuhnya pakai kunut, besoknya ndak pakai kunut. Kompromi jalan tengah. Ya wis. Nah, kondisi karena jamaahnya beda-beda dan sama-sama nopo. Padahal kunut itu tidak bagian dari rukun ibadah sholat, maka tidak perlu kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang bisa kami sampaikan, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami langsung pamit ya. Mohon maaf. Demikian jamaah sekalian kajian untuk Ahad pagi ini. Insya Allah untuk yang belum terjawab pertanyaannya kita buka untuk kajian Ahad pagi mendatang. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.